Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tangger SPD selaku Kepala SD Negeri Pakis, Bapak Ibu guru, staf yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta limpahnya pada kita, sehingga pada pagi hari ini mengganggu waktu Bapak Ibu dan Sedoyo untuk mengikuti diseminasi atau pengindasan budaya positif modul 1.4. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan berbagi praktik baik, yaitu budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Ahunaifi SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang dari SD Negeri Pakis. Langsung melawan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kemudian untuk perubahan paradigma, untuk mengubah budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dan dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi peserta didik. Untuk sekolah kita sudah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Sama Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini ada contoh pertanyaan. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk membacakan ini. Sinten nggih? Bu Nikrum, mohon membacakan kamu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala sesuatu untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Lanjut, Pak. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Dan B tetap menutup kepalan tangan Anda. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan?
Terima kasih pada Bu Ningrum yang sudah membacakan contoh tadi ada A dan B bermain kepala tangan. Yang satu suruh memegang, yang satu mengintimidasi untuk membuka. Dan pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Setelah membuka, sekarang menutup. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dan yang terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, jawabannya itu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Kemudian ini menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian ini perubahan paradigma di teori kontrol. Kemudian yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol peserta didik. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ini Bapak Ibu, perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus, contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Kemudian, apakah makna disiplin? Di sini, apakah makna disiplin? Jadi hari ini yaitu pembahasan tentang disiplin atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Berasal dari Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari peserta didik, yaitu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol
dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari tujuan ini yaitu nilai-nilai kebajikannya. Ingin yang kita capai yaitu sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Seperti yang kita kenal, kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini teori motivasi perilaku manusia. Maaf, di sini ada kesalahan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama teori motivasi internal, bukan eksternal. Internal karena apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu motivasi dari diri sendiri. Apabila saya tidak mengerjakan PR, saya akan mendapatkan hukuman. Jadi itu motivasi dari diri sendiri. Kemudian eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini motivasi eksternal. Jika saya mengerjakan tugas, nanti Bapak Ibu guru akan memberi saya bintang. Nah, itu motivasi secara eksternal. Kemudian untuk motivasi internal, tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Itu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu beloving, kasih sayang, power, kekuatan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, dan yang terakhir itu survival, yaitu bertahan hidup. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh ini kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau membantu membacakan? Bu Wahidah. Kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Terima kasih kepada Bu Ida yang telah membacakan contoh kasus yang terjadi di kelas 5 di SD Pelita Hati. Jadi ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apakah jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang? Jadi ini termasuk tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Jadi kalau jawabannya Agus ditanya kok karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, jadi untuk bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi Agus kekurangan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Yang keempat,
Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan untuk memilih. Jadi kalau seumpama dari orang tua membuatkan lauknya itu saja, nah itu termasuk masuk ke kebutuhan dasar manusia yang kebebasan atau freedom tadi. Kemudian yang terakhir adalah apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi dia merasa senang ketika temannya itu kesal. Ini 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini lebih condong yang mana? 5 posisi kontrol guru. Penghukum, rata-rata kasih di penghukum. Sudah kita lihat di sini. Ini kalau penghukum menghardik, menyuruh atau menunjuk, menyakiti atau menyindir, itu termasuk penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau sebagai teman, guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan kalau memantau, menghitung dan mengukur. Kemudian yang terakhir, manajer, ini sebagai puncaknya, mengajukan pertanyaan, yaitu menyelidiki. Guru berkata, kalau menghukum bagaimana? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Itu termasuk guru penghukum. Kalau guru membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu guru. Itu membuat anak merasa bersalah. Kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu. Kemudian ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, itu termasuk pemantau. Kalau manajer, ini sebagai puncak dari bapak ibu guru, yaitu apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu perbaikinya. Kalau kamu perbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi ini lebih ke ngomong atau ke manajer. Kemudian hasilnya, kalau guru yang suka menghukum itu memberontak, anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi kalau di SMP atau di SD, mungkin semua saja, kalau guru suka menghukum, anak itu akan biasanya pendendam atau dieling-eling sampai nanti tua. Saya pernah dihukum oleh bapak ini, ibu ini. Jadi itu termasuk kita sebagai penghukum. Dan kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal bohong hasilnya. Kalau sebagai teman, hasilnya akan ketergantungan, murid akan ketergantungan dengan kita. Dan kalau pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Nah, diawasi yang mengerjakan PR, kalau tidak diawasi tidak akan mengerjakan PR. Kalau manajer, menguatkan watak atau karakter. Jadi sebagai posisi kontrol, kita masih di posisi bawah atau kita belum bisa mencapai di posisi manajer. Ini pertanyaan tadi, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Jadi sudah, kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus, operasional berumah. Nah, seperti itu termasuk penghukum. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu termasuk bapak ibu guru yang biasanya di TK atau di kelas bawah itu memberikan stiker, itu termasuk sudah masuk ke pemantau. Tapi kalau sudah ke kelas atas, bapak ibu di kelas atas mungkin bisa menjadi penghukum. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Seperti itu. Jadi mencari solusi, ya. Berhubung juga kamu selalu yang paling terakhir. Kowe iki lho nak nulis terakhir carry dewi. Baru itu sepele gitu. Tapi secara teori kontrol itu termasuk penghukum. Ini tadi. Kemudian ada untuk menciptakan peraturan kelas ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita masuk ke praktik baik yang kedua yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas itu biasanya disebut peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Itu biasanya kita buat keyakinan kelas itu di awal pembelajaran gitu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas pertama yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebanyak ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada keyakinan kelas harus ditinjau apakah sudah sesuai dengan zamannya. Kalau dulu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di lapangan atau menghadap bendera hormat. Tetapi apakah kita tinjau apakah sekarang masih bisa diterapkan atau tidak. Nah ini peraturan kelas dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku tepat waktu, termasuk tanggung jawab itu. Dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran atau minimal saat tes itu sudah sampai di sekolahan. Itu termasuk menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, alhamdulillah semoga tidak, termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, budaya antre. Kemudian gunakan masker, keselamatan atau kesehatan, ini kemarin saat terjadi pandemi. Dan jarang berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan keamanan. Tapi kita masih belum bisa berdasarkan yang terakhir ini berlari dalam kelas atau di koridor. Ini membuat kesepakatan kelas. Ini segitiga restitusi, ini materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Ini tiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ini termasuk segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Membuat salah itu tidak apa-apa. Itu contoh nanti kalau kita buat segitiga restitusi. Tidak ada manusia sempurna. Jadi ketika ada seseorang atau siswa yang melakukan kesalahan, kita panggil, kita menerapkan segitiga restitusi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ini beberapa kata yang bisa kita gunakan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah.
Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang kedua, ketiga restitusi adalah validasi atau tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir dalam penerapan segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanya tadi pertama alasan, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apakah nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini termasuk tahapan segitiga restitusi yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi untuk tugas saya modul 1.4 penerapan segitiga restitusi, yaitu membuat kasus dan mengidentifikasi kasus tersebut. Ini contohnya kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah memasuki tahap akhir yaitu refleksi. Perasaan saat ini adalah, perasaan Bapak Ibu bagaimana saat ini? Saya bahagia dari Senin ya. Kemudian setelah menggunakan pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau memberi tanggapan untuk pertanyaan kedua. Yang kita lakukan saat ini tidak sesuai dengan menyalahi Posisi kontrol. Terima kasih. Tadi sekarang kita tidak menyalahi teori atau peraturan tadi. Yang terakhir, target saya selanjutnya apa? Monggo Bapak Ibu, targetnya setelah melakukan ini, targetnya apa? Mau menjadi manajer atau mau tetap di posisi pemhukum sebagai teman atau monggo? Yuk, mungkin bertahan mungkin dari sebagai teman atau kayak jadi. Oke, biar anak menjadi hijau. Mungkin posisi kita tidak sadar kita sebagai penghukum atau teman atau manajer gitu. Tapi setelah kita membuka atau mengikuti tadi pengimbasan, kita jadi tahu posisi kita itu sebagai apa gitu. Kadang penghukum, di satu sisi kita sebagai malaikat, bisa penghukum, kita bisa kayak tersesuai dengan kondisi ya, situasi dan kondisi gitu biasanya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mengikuti pengimbasan praktik baik modul 1.4 guru penggerak atas nama saya Anggota IV CDP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang SD Negeri Pakis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.